Sabdanya Nabi, sesungguhnya sodakoh bisa menolak atau bisa mencegah sab'ina baban 70 pintu minal balai dari bala, dari musibah. Jadi dikecilin konsekuensinya, resikonya. Ya, jadi andai kata nih ada orang ditakdir Allah keserempet mobil, keserempet motor, pokoknya kecelakaan lah. Itu kan ditakdir sama Allah ya. Itu nggak bisa berubah. Tetap dia bakal keserempet, tetap dia bakal kena mobil, kena motor, kecelakaan. Seandainya sebelum dia berangkat nih dia sedekah dulu, misalnya sedekah 10.000, maka yang tadinya kecelakaannya mungkin membuat dia berobat ngabisin dana sampai 1 juta misalnya gitu, berhubung dia itu sedekah 10.000, maka mungkin berobatnya cuma 100.000. Jadi ketika seseorang itu terkena musibah ya, bala dan sebagainya, itu bisa jadi karena ya murkanya Allah kepada orang tersebut. Tapi bisa juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, saking sayangnya Allah kepada kita, supaya pahala kita nambah. Akhirnya dikasih ujian sama Allah. Rumahnya kebakaran, rumahnya kebanjiran, sakit lah misalnya. Nah di situ kan dia bakal sabar, ya Allah, saya terima, saya redo, saya ikhlas. Nah berarti dengan redonya dia, dengan ikhlasnya dia, dengan pasrahnya dia, pahalanya makin tinggi. Terus dia sholat, oh itu lebih hebat lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Faqad jaa, maka sungguh telah datang, fil akhbari, pada berbagai hadis, man, adapun siapa orang, tasaddaqo, yang bersedekah, bitamrotin, dengan 1 buah kurma. Andai kata ada orang dia bersedekah dengan 1 buah kurma aja, ya, berat apa enteng? Enteng ya. Nah, yajidu, maka dia mendapatkan sawabaha, akan ganjaran pahalanya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Dapat dia ganjaran gara-gara sedekah 1 butir kurma, masalu jabalin, semisal sebuah gunung, fi mizanihi, dalam timbangan pahalanya. Timbangan di mizan pahala kita, pahalanya seperti sedekah 1 gunung. Jadi andai kata ada orang ngasih 1 butir kurma, maka pahalanya seperti sedekah segunung kurma. Bayangin. Kalau orang sedekah seliter beras, maka pahalanya seperti menyedekahkan segunung beras. Oh, gimana ketimbun tuh? Ya, jadi sedekah makanan ya, karena memang sedekah makanan itu adalah sedekah yang paling utama. I'lam, ketahuilah,
Anna fi shadaqati, bahwasanya sesungguhnya pada sedekah, sab'a khisalin, ada 7 keadaan manfaatnya. Apa aja manfaatnya sedekah? Awaluha, adapun yang awalnya, yang pertamanya, anna shadaqata, sesungguhnya sedekah itu tafuku, bisa melepas raqabataka, akan ikatan leher kamu. Bukannya kita kayak guguk, maksudnya diikat gitu, bukan. Tapi maksudnya kodok kodar Allah yang berada pada diri kita. Qala, bersabda siapa? An-Nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sabdanya Nabi, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah itu la tadfa'u, bisa menolak atau bisa mencegah, sab'ina baban, 70 pintu, minal balai, dari bala, dari musibah, minal balai, dari berbagai bencana. Bala di sini bukan nyampah ya. Nah, orang Betawi kan ngomong bala aja sih lo, nyampah aja sih lo, bukan. Maksudnya adalah musibah ya. Apakah musibahnya tertolak secara langsung? Enggak ya. Jadi dikecilin konsekuensinya, resikonya ya. Jadi andai kata nih, ada orang ditakdir Allah keserempet mobil ya, keserempet motor, pokoknya kecelakaan lah. Itu kan ditakdir sama Allah ya. Itu nggak bisa berubah. Tetap dia bakal keserempet, tetap dia bakal kena mobil, kena motor, kecelakaan. Seandainya sebelum dia berangkat nih, dia sedekah dulu. Misalnya sedekah 10.000. Maka yang tadinya kecelakaannya mungkin membuat dia berobat ngabisin dana sampai 1 juta misalnya gitu. Berhubung dia itu sedekah 10.000, maka mungkin berobatnya cuma 100.000. Kecelakaannya tetap terjadi karena kecelakaan udah ditakdirin sama Allah. Si fulan bakal kecelakaan hari ini. Lah berhubung dia sedekah, maka litadfa'ul bala, maka sedekahnya itu mencegah dia dari musibah. Tapi kecelakaan tetap terjadi. Lo kan udah ditakdirin sama Allah. Ya kan? Cuman yang tadinya mungkin pas kecelakaan harusnya diguling-guling ya, sampai jatuh parah, terus berobat misalnya sampai 1 juta ya, berhubung dia sedekah, maka sedekahnya itu menolak daripada bala musibah yang dia alami. Yang tadinya mungkin seharusnya ke dokter ngabisin duit 1 juta, gara-gara dia sedekah mungkin 10.000 doang atau 5.000 doang, maka itu kemudian berubah ya, kecelakaan tetap terjadi tapi berobat ke dokternya mungkin cuma 100.000 gitu. Paham maksudnya ya? Kalau sedekah itu bermanfaat bukan cuma buat orang dewasa doang, anak kecil pun berlaku. Bisa jadi mungkin suatu saat kalian mengalami seperti itu, atau mungkin udah pernah ya. Cuman kadang-kadang kan manusia kita itu nggak ngerasa ya, kejadian-kejadian gitu kita nggak ngerasa, padahal pernah ya. Barangkali misalnya kita ngasih pengemis gitu ya, 1.000, 2.000, terus kemudian kita berangkat sekolah nih, berangkat sekolah keserempet, misalnya pas naik sepeda ya keserempet atau jatuh ya, kayak Rizky Brian kan pernah tuh jatuh ya kan. Banyak lah ya di antara kalian nih laki-laki banyak apalagi Marsha mau sampai berdarah-darah ya kan ya. Nabila sama Manda juga nyusruk ya kan. Naik motor. Nah harusnya kita bocor Pak kita tuh. Loh kok cuma bosot-bosot doang? Itu kalau orang punya otak harusnya mikir. Dan cuma kan kita kadang-kadang kagak mikir, kagak bersyukur. Taunya nangis, sedih ya kan? Nggak bersyukur kita nih. Harusnya kita mikir loh. Kok gue cuma besot-besot doang nih? Harusnya bocor nih gitu ya.
Harusnya luka-luka parah nih. Itu bisa jadi karena sebelumnya kita sedekah. Bisa jadi karena kita sebelumnya itu melakukan sebuah kebaikan, entah itu ngaji, entah itu sholat, atau didoain sama orang. Itu. Jadi keberhasilan kita dalam menghadapi hidup itu nggak mutlak hasil dari diri kita sendiri, enggak. Itu ada peran serta orang lain. Seperti tadi ya, ketika kita sedekah kepada pengemis misalnya, kepada orang miskin, atau kalian yang ngasih bayaran ke Pak Ustadz, ya kan? Ya makasih ya. Pasti Pak Ustadz doain. Nah, pengaruh itu tuh. Maka sebetulnya secara nggak langsung berarti menunjukkan pada kita itu nggak bisa berdiri sendiri. Kita itu butuh bantuan orang lain. Ya dalam hal ini sedekah ya, berarti misalnya doa. Gara-gara kita sedekah kepada orang, maka kemudian bala yang menimpa kita, musibah yang menimpa kita, yang harusnya membuat kita kerugian besar, jadi cuman rugi kecil doang. Misalnya harus berobat 1 juta, ya gara-gara kita sedekah 10.000, maka berobatnya cuma 100.000. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, wasani, dan ada pun yang kedua, manfaat fadilah sodakoh, innaha, sesungguhnya dia, haknya rujuknya ke sodakoh karena mu'annas ya, pakai hak. Kalau mau zakar laki-laki pakainya hu, innahu. Kalau perempuan innaha. Kalau bencong innahu ha hu ha. Inna, sesungguhnya dia ya sodakoh itu tobi, buka tobib ya dokter atau obat juga boleh. Itu tobi, buka dokter kamu, atau obat juga boleh, obat kamu. Sedekah itu bisa jadi obat, bisa jadi penawar. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dawu, obatilah, mardokum, orang-orang yang sakit di antara kalian. Obatin orang-orang yang sakit di antara kalian, bisodakoti, dengan sodakoh, dengan sedekah. Jadi kalau kalian punya orang tua, punya kakek nenek misalnya masih hidup, atau saudara, paman, pakde, pakle, bule, bude, bibi, uwa, encang, encing, enyak, babe, nah, yang sakit kok nggak sembuh-sembuh, nah itu bisa tuh, suruh keluarganya banyak-banyakin sodako. Dulu Pak Ustadz punya teman tuh, orang Bekasi apa orang mana lupa itu, Tambun apa, itu bapaknya sakit stroke 3 tahun. Nah, dia berobat, tetap berobat ya, dia ke dokter. Tapi selama 3 tahun itu anaknya itu sedekah. Jadi setiap harinya itu dia nyiapin makanan, kalau kita ibaratnya nasi bungkus lah ya. Nyiapin nasi bungkus 10. Setiap hari dia keluar, dia cari orang miskin ya, dia cari marbot musola misalnya gitu, yang ngurusin musola, terus dikasih ya, masing-masing 1 ya, setiap hari 10 orang. Itu alhamdulillah 3 tahun bapaknya stroke sembuh. Stroke-nya udah berat, bukan stroke ringan. Kalau stroke ringan kan cuman paling mulutnya doang menyon gitu. Nah ini stroke berat. Kalau stroke berat tuh parah, itu bisa tahunan, itu bisa 5 tahun 10 tahun itu, kayak apa, lumpuh ya, tangan kaki nggak bisa bergerak. Nah, kalau laki-laki biasanya bagian tangan kanan ya, kalau perempuan biasanya tangan kiri. Nah itu alhamdulillahnya karena dia sedekah tiap hari, ya nggak nyampe 3 tahun bapaknya sembuh. Ya tentunya sembuhnya nggak sembuh normal, tapi udah lumayan lah. Itu udah bisa ngangkat sendok. Sebelumnya nggak bisa, ngangkat sendok aja nggak bisa. Ngangkat sendok makan nggak bisa, makan ya disuapin aja terus. Tangannya nggak bisa diangkatin, nggak bisa bergerak. Wasalisu, dan ada pun yang ketiga, innaha, sesungguhnya dia ya sodakoh, sorot, jadilah dia, atau sebagai harisaka, penjagamu. Yang ketiga,
Sedekah itu bisa menjadi penjaga kita. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasinu, bentengilah amwalakum, akan harta-harta kalian. Dengan apa bentenginnya? Pakai batu bata, pakai marmer, pakai brankas? Bukan. Bisodakoti, dengan sedekah. Nah itu yang disebut kemarin, kalau duit itu bakal ngomong, dulu kamu jaga saya, sekarang saya yang bakal jaga kamu. Emang bener. Misalnya kalian ngeliat nih, ada orang kaya pelit ya. Kan di lingkungan kita pasti ada yang kaya ya. Itu orang kaya kalau pelit, ya galak, itu pasti kita sebel ya. Kita tahu dia kaya, tapi galak, pelit, pasti kita sebel, ya kan? Tapi sebaliknya, kalau di lingkungan kita nih ada orang kaya, ya, baik, ya, itu pasti kita senang. Kalau kita lewat, dia senyum, atau dia suka ngasih duit, suka ngasih makanan, ya, pasti kita senang. Berarti apa? Berarti kedermawanan dia, sedekah dia, menjaga dia. Tapi kalau pelit, kalau kalian masih kecil nih, mungkin nggak aneh-aneh, paling ngomongin doang. Orang kaya pelit banget, baru punya begitu doang aja, gitu kan? Baru segitu aja dia belagu, sombong banget. Ya. Iya. Itu kalau kalian ya, yang masih kecil kan nggak berani apa-apa. Tapi kalau orang dewasa, itu bisa brutal. Seandainya ada orang dewasa nih ngelihat orang kaya pelit kayak gitu, ya sebel dia. Terus rumahnya dirampok, gimana? Ya kan, bentuk kekecewaan dia, bentuk kesel dia, orang kaya belagu banget, gue rampok aja. Kalau kalian kan nggak punya kepikiran kayak gitu, nggak berani kan, karena masih kecil. Tapi kalau yang dewasa, orang kaya belagu banget, nggak pernah ngasih orang aja, sok mamer gini, sok begini, sok begitu, sombong banget gitu. Ya. Akhirnya sebel dia tuh, dirampok lah rumahnya, ya kan? Bentengnya itu rapuh sendiri. Sebaliknya ya, ketika kita sedekah bagus, dermawan, maka itu bakal menjadi benteng kita, perisai kita. Ini rumah orang kaya nih, kebakaran. Orang kaya ini baik, suka ngasih tetangga, ya, murah senyum. Rumahnya kebakaran, itu tetangga pada nolongin. Oh itu rumah Pak Anu tuh, rumah Pak Haji Anu, orangnya lagi pulang kampung, ayo bantuin, kebakaran. Saya borin air. Kalau orang kaya ini baik, orang kaya ini dermawan, ahli sedekah. Tapi kalau orang kaya ini pelit, rumahnya kebakaran, ditinggal pergi. Rumah siapa yang kebakaran? Itu Pak Haji Anu. Biarin aja orang pelit kayak gitu, biarin kebakaran, biar habis kalian. Iya enggak? Berarti sedekah kita benar-benar emang bisa ngejaga. Ya makanya ntar kelak kalian nanti kalau seandainya jadi orang kaya, jadi orang kaya, ya. Mana mau jadi orang kaya, man? Mau. Wah, ntar gak teman-teman Nabila kalau kaya. Ya, kalau kelak nanti kita jadi orang kaya, jangan sampai pelit. Ya. Kenapa? Karena ya, sedekah itu hakikatnya tetap kembali kepada kita. Kalau kita baik sama orang, orang juga bakal baik sama kita. Itu udah hukum sosial begitu. Bahkan orang jahat sama kalian nih, ada orang nih musuhin kita nih. Kita tiap hari kita kasih duit aja. Setiap hari kalian kasih duit 5.000. Lama-lama baik dia. Abong aja dikasih duit tiap hari 5.000. Jadi gampang kalau kalian punya musuh, ya kasih aja duit. Kasih aja makanan. Ya kasih sedekah tiap hari 5.000, 10.000. Entar lama-lama baik. Ya sama kayak kalian sama orang tua. Kalian sama orang tua kan kadang-kadang sebel kan? Sama mama, sama ayah, sama papa kamu sebel kan? Wow. Tapi besok pagi berangkat sekolah misalnya dikasih duit, lulu gak? Lulu, ya kan? Nih duit buat jalan, iya mah kasih ya. Gitu. Padahal malamnya habis marah-marah, mau berangkat, gitu kan? Terus berantem, ya kan? Sekolah misalnya sebel, pulang ke rumah, berantem lagi sama orang tua lagi. Mama nih, ya kan? Kayak suara ambulan itu, sore pengen jajan nih, minta duit dong, kasih duit. Nih, baik gak? Baik. Ya itu tuh
ya sedekah. Ya. Orang tua kan sebetulnya ngasih kalian duit juga sedekah, sama aja. Cuman beda orang aja. Kalau ke orang lain ya jadi pahala sunnah ya. Tapi kalau ke keluarga itu jadi pahala wajib karena menafkahkan harta. Warabi'u, dan ada pun yang keempat, innaha, sesungguhnya dia, ya sedekah itu tutfi'u, bisa meredam ghadaba Rabbi, murkanya Tuhan. Sedekah itu bisa meredam, ya, menetralisir marahnya Allah. Qala, bersabda an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu, adapun sedekah itu tutfi'u ghadaba Rabbi, sama itu tutfi'u, bisa meredam ghadaba Rabbi, akan murkanya Tuhan. Seperti musibah tadi ya, yang saya contohin. Misalnya kebakaran, apalagi misalnya kebanjiran. Nah itu kan bentuk marahnya Allah sebetulnya. Jadi banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, apalagi angin puting beliung, angin ribut, itu bentuk murkanya Allah, bentuk marahnya Allah. Nah, marahnya Allah, murkanya Allah itu bisa diredam, bisa dinetralisir, bisa direm dengan cara orang ngasih sedekah. Jadi kalau kalian misalnya rumahnya kebanjiran, ya, nah itu ya Allah lagi marah. Saya kayak Rizky yang daerah sini nih hadir, Pak Ustadz, ya kan hijau lah gitu. Nah daerah sini kan suka kebanjiran tuh. Nah, berarti Allah lagi menunjukkan marahnya. Ya apa sebabnya? Banyak sebabnya. Mungkin kitanya kagak sholat, mungkin kita kagak puasa, mungkin kita kagak ngaji, ya, macam-macam penyebabnya. Nah, murkanya Allah itu bisa dinetralisir, bisa diredam dengan sodako. Kenapa? Karena pelajaran yang kemarin nih, sodako itu berarti bentuk pengorbanan seseorang. Kalau ada orang sedekah, terus dia mengorbankan sesuatu ya, entah makanannya, entah duitnya, hartanya yang dia senang, berarti itu menunjukkan kepada Allah bahwa dia serius untuk bertobat, minta ampun, minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Misalnya sholat yang dia tinggalin, ya maka ketika dia sedekah, maka dia sama artinya dia bertobat dari sholat yang dia tinggalkan, puasa dan seterusnya. Tapi sedekah itu nggak menggantikan ibadah yang dia tinggalin ya. Tetap sholatnya mah wajib. Ya kalau ketiduran ya harus dikodok. Gitu. Kalau kita sakit ya dikodok. Puasa juga itu sama. Tetap harus dibayar. Makanya dari beberapa praktek ibadah itu ada yang dipakai fidyah. Ya misal orang yang hamil, kan yang perempuan atau kalian yang laki-laki punya istri. Kalau ada perempuan hamil atau perempuan menyusui atau perempuan yang punya anak berat, merasa kesulitan untuk menjalankan puasa, boleh bagi dia nggak berpuasa, nanti dikodok. Tapi, nah ada sedekah konsekuensinya, sedekah 1 mud, ya kalau bahasa kita sepiring makanan lah, kepada fakir miskin. Nah, bentuknya dalam fikih dinamakan fidyah. Kita buat yang perempuan wajib tuh, tahu tuh. Ya, kan orang zaman dulu kan pada kagak ngerti. Udah bunting kagak puasa, diem aja udah, kagak bayar fidyah. Nah, zaman dulu banyak tuh mama kagak ngerti, nggak paham deh. Nah, kalian jangan, karena udah ngaji, ya kan. Yang perempuan telah nanti, karena mau jadi ibu. Ya, emang nggak bilang kecil terus, ini jadi gede, ya kan? Aisyah emang kecil mulu, Nisa kecil terus, enggak. Ntar bakal gede, ya kan? Bakal SMA, bakal kuliah, ntar kerja, ntar nikah. Nggak berasa, hidup tuh nggak berasa. Ya. Sekarang misalnya Nisa umur berapa? 10 ya? 11. Ya 10 tahun lagi 21 kan nikah gitu.
Manda nih, berapa man? 16 ya? 17 tuh. Gak berasa loh, padahal lu masih piik tuh. Piik kecil banget. Bisa masukin ke botol. Iya gak berasa itu tuh. Ya. Ntar kalian bakal gede. Nah, makanya penting ngaji itu supaya dia tahu dari start awal, dari dasar. Ya, kalau saya sampaikan, misalnya yang perempuan ntar kalau udah punya suami ya hamil, ya kan? Nikah dulu baru hamil, sambil dulu nikah. Nikah, hamil, ya kan? Anak dan sebagainya. Dan yang laki-laki itu harus tahu. Ya. Memang perempuan hamil, menyusui, terus punya anak ya, masih kecil nih, masih umur 1 tahun 2 tahun, masih disusuin, masih diasihin. Boleh perempuan tersebut kagak puasa, tapi harus bayar fidyah. Satu harinya itu 3/4 liter, jadi 1 liter kurang ya. Nah orang yang dia mengeluarkan fidyah itu kan secara nggak langsung betul sodako. Ya, cuman bentuknya kewajiban secara fikih, secara syariat. Tapi kan secara nggak langsung berarti orang tersebut berbagi. Kan inti sodako kan berbagi juga, ya kan? Termasuk kalau seandainya kita punya orang tua, kakek nenek udah sepuh, ya, dia nggak puasa nih. Nah sama, itu juga kita wajib bayar fidyah. Bedanya kalau yang mampu berpuasa tadi, misalnya kayak perempuan ya, perempuan yang hamil misalnya menyusui, atau perempuan yang dia punya anak masih bayi, masih kecil, masih minum ASI. Si perempuan walaupun dia bayar fidyah tetap wajib qada puasa. Tapi kalau yang kakek-kakek, nenek-nenek udah sepuh, 60, 65, udah bengek, udah pikun, ya. Maka andai kata dia sudah bayar fidyah, dia tidak perlu qada puasa. Jadi puasanya nggak perlu dibayar. Itu yang bedanya. Paham ya? Puasa masih punya nenek, usianya 83, di Cikarang. Berarti uyurnya parkir. Nah, orang tuh kalau udah tua itu pikun. Ya, orang kalau udah mulai tua itu lebih gampang lupa. Ya, makanya kalian kalau sama orang tua, misalnya orang tua lupa tuh wajarin. Ya, orang tua kalian kan ber 40-50 tuh. Ya, wajarin. Misalnya naruh kunci motor lupa. Di mana sih? Ya, di mana sih? Mang. Suka lupa kan? Ya udah ajar dong dia tua. Ya, kitanya ngertiin. Oh, jangan kan yang tua, kadang-kadang kalian aja masih muda lupa. Ya kan, naruh duit di mana? Mana duitku tuh? 5.000 tadi tuh, kan? Tahu di kolong bantal, ya kan? Di kolong meja, tahu. Tahu udah dijajanin. Oh iya, tadi udah di es, padahal cari kemana-mana. Iya enggak? Nah iya. Termasuk di dalamnya tadi zakat fitrah, zakat mal. Banyak orang zakat fitrah, tapi dia lupa apa zakat mal. Zakat fitrah aja, ya. Punya duit, ya dia beli beras, malam takbiran tuh zakat fitrah. Tapi zakat mal dia lupa, padahal zakat mal juga penting. Ntar kalian kalau udah kerja, ya hitung penghasilan kalian berapa. Kalau kena nisabnya, maka keluarin zakat mal. Zakat mal berapa ya? 2,5%, kecil doang. Ya, nisabnya berapa? Nisabnya itu kurang lebih 7 juta, 8 juta. Kita ambil misalnya 7 juta ya. Kalau kalian punya duit 7 juta, maka diambil 2,5%-nya, keluarin zakatnya. Nah, zakat mal itu juga sama tuh. Berarti bentuknya walaupun secara penerapan syariat wajib, itu kan berbagi juga, sodako juga. Nah, itu juga bisa menjadi penetralisir marahnya Allah. Jadi kalau kita sakit, ya, kalau kita kena musibah, kena bala, bencana, ya, atau penyakit dan sebagainya, jangan buru-buru salahin Allah. Jangan-jangan kitanya sendiri mungkin pelit, kitanya sendiri mungkin ya suka masih hitung-hitungan. Ya, ibadah kepada Allah masih pas-pasan, makanya diberikan sama Allah ya untuk supaya pahala kita nambah. Allah itu saking sayangnya kepada kita, ya Allah itu pengen kita masuk surga. Ya, cuma kan masuk surga kan harus perfect. Ya, pahalanya harus lebih banyak dari dosanya. Dan sekarang gimana caranya pahalanya banyak? Ya sedekah, ya sholat, ya puasa, puasa sunnah, sholat sunnah, ya kan? Baik sama orang macam-macam. Nah pertanyaannya, bisa nggak kita ngelakuin itu semua? Kan nggak bisa, iya kan? Sholat kalian masih bolong-bolong, sekalinya sholat diteriakin orang tua, sholat, gitu, ya kan? Iya,
Berarti gitu. Sedekah kalau belum punya duit kalian. Ntar kalian udah kerja juga belum tentu mau sedekah. Masih banyak orang yang udah kerja tapi paling juga banyak. Nah, berarti kan peluang kita untuk punya pahala gede sedikit. Sementara Allah pengen ngerencanain kita itu masuk surga. Lah gimana caranya supaya pahala kita banyak? Akhirnya dikasih ujian sama Allah. Rumahnya kebakaran, rumahnya kebanjiran, sakit lah misalnya, dari sakit yang kecil, parah, dan menengah, dan seterusnya. Jadi diuji misalnya sama anak nakal, diuji sama anak masuk penjara. Ini banyak ujian kayak gitu. Lah, kenapa itu diuji begitu? Ya tadi, supaya untuk membesarkan pahala dia yang masih kurang. Sebab kalau dia masih begitu aja, ya udah pahalanya cuma segitu-gitu doang. Tetap menang dosanya. Tapi kalau coba misalnya ya, rumahnya ambruk, kena banjir, kena puting beliung. Nah, di situ kan dia bakal sabar, ya Allah, saya terima, saya redo, saya ikhlas, saya pasrah, rumah saya hancur seperti ini, ya Allah. Nah, berarti dengan redonya dia, dengan ikhlasnya dia, dengan pasrahnya dia, pahalanya makin tinggi. Terus dia sholat, oh itu lebih hebat lagi tuh. Orang yang sholat dalam keadaan kepepet seperti itu, pahalanya lebih gede dibandingkan kita-kita yang sholat dalam keadaan normal. Sama kayak kemarin itu sedekah juga gitu. Sedekah itu kalau dikeluarin sama orang miskin, itu pahalanya jauh lebih gede daripada dikeluarin sama orang kaya. Sedekah sama 10.000 nih. Yang satu orang miskin yang ngasih, yang satunya orang kaya. Pahalanya bagi Allah beda. Walaupun secara jumlah yang dikasih 10.000 sama, tapi yang satu ngasih orang miskin, yang satunya orang kaya. Bagi orang miskin 10.000 berat, ya kan? 10.000 buat makan, itu duit nyawa tuh. Tapi kalau buat orang kaya 10.000 enteng. Orang di ATM-nya berjuta-juta, di dompetnya berjuta-juta, di rumahnya berjuta-juta. Jadi ketika seseorang itu terkena musibah ya, bala dan sebagainya, itu bisa jadi karena ya murkanya Allah kepada orang tersebut. Tapi bisa juga sebagai bentuk kasih sayang Allah. Ya nggak selalu karena Allah marah, nggak juga. Mungkin saking sayangnya Allah kepada kita. Justru bahaya kalau orang itu didiemin. Loh bahaya loh. Kalian lah coba nih, ya, didiemin sama orang tua. Perasaan aja deh, seharian didiemin sama orang tua. Mah minta duit dong, dikasih tapi didiemin aja. Mari bu, nggak ngomong nggak apa, diem. Terus sore kan mandi, mah mau makan nih, mah mau minum nih, udah gitu doang aja. Coba perasaan kalian gimana? Pasti kan bertanya-tanya dalam hati, kenapa ya orang tua saya kan gitu? Kok nggak senyum, kok nggak ngomong? Belum tentu yang dikasih itu berarti pertanda orang tua kita senang. Ya kan? Dulu Pak Ustadz nyontohin misalnya ada pengamen nih, suaranya kagak enak. Ya pokoknya nyanyi apa lah gitu ya. Nyari balonku kayak apa ya. Balonku ada 5 kayak gitu. Misalnya ada orang nih ngamen nih ya, suaranya nggak enak. Jadi kita punya duit 2.000. Nyanyi balonku lah gitu ya. Balonku ada 5. Terus dia siapa itu ya. Lupa warnanya, mau lagi kemana ya. Merah kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hitam. Gak ada balon hitam, kok bisa meletus? Nah kita punya duit itu 2.000 nih, kita kasih duit 2.000. Set, nih bang. Kenapa itu kita ngasih? Karena kita sebel sama dia, suaranya gak enak. Suara mah gak enak, pergi gitu maksudnya. Iya kan? Tapi kalau yang datang pengamennya suaranya enak. Balonku ada 5. Kalau lo pakai lagu Arab ya kan? Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya, merah muda dan biru, hijau kuning kelabu, gitu kan? Meletus balon hijau dor. Misalnya suaranya enak lah. Itu kita bakal tahan tuh duit 2.000 itu. Tahan dah. Ntar aja ngasihnya. Kenapa? Suaranya enak. Sama-sama ngasihnya, tapi dengan sikap yang berbeda. Yang satu karena suaranya gak enak.
Saking sebelnya kita nih bang, supaya cepet-cepet pergi. Yang satunya nahan-nahan, ntar dulu deh, soalnya enak. Ya. Kita kasih tuh duit, sama kasih buat 2.000-nya, tapi respon yang kedua, sikap yang kedua, karena kita senang. Sama, orang tuh ada yang doa tuh langsung dikabulin. Ya Allah, saya minta ini kabulin. Apa udah pasti makbul, doanya manjur, mustajab? Enggak juga. Bisa jadi emang Allah sebel sama dia, banyak minta loh. Nah iya, akhirnya dikasih dipenuhin. Nggak sedikit loh. Coba kalian lihat betapa banyak orang nggak sholat, bahkan bukan nggak sholat, nggak Islam. Ya kan? Agamanya bukan Islam, kafir, tapi hidupnya makmur. Ya, punya rumah, punya mobil malah. Padahal nggak sholat, ya kafir bukan sholat. Ya. Ada sholat, ada puasa, ada ngaji, ada zakat, orang kafir. Tapi kok terpenuhi? Kok setiap dia minta doa sama Tuhannya, Tuhan kabulkanlah, ya kan? Kok selalu dikabulin sama Allah? Ya tadi Allah ngasih ke dia itu bukan karena senang, tapi karena gedeg. Oh nggak gedeg, sebel. Kalau sebel masih biasa lah ya. Ini sebelnya tingkat 10. Sangat sebel, saking sebelnya sebel sekali. Wow. Jadi sangat sebel, saking sebelnya jadi sebel sekali. S10 ya. Kalau RSS kan ada tuh, RS rumah sangat sederhana. Kalau RSSSSSS ada itu rumah sangat sederhana sekali sampai selonjoran aja susah. Itu RSSSSS. Nah, jadi ketika orang itu mendapatkan nikmat ya, itu bisa jadi karunia dari Allah, bisa juga jadi istidraj namanya. Ya dulu kita udah pernah belajar ya. Bisa jadi sebetulnya itu ya bukan karena Allah senang. Ya sebaliknya juga gitu, ujian juga gitu ya. Nanti kalau kalian lah, namanya kita hidup kan pasti menemui cobaan ujian. Nanti kalian juga gitu. Suatu saat mungkin ada masalah kehidupan. Bisa jadi bukan karena Allah sebel sama kita, bukan, justru karena Allah sayang sama kita. Makanya kita diuji sama Allah. Tadi ya, rumah kebakaran, kebanjiran, sakit, atau misalnya anak terkena narkoba, anak terkena kasus kriminal dan sebagainya, supaya kita makin dekat sama Allah. Wal khamisu, dan ada pun yang kelima, manfaatnya sedekah. Innaha, sesungguhnya dia, ya sedekah itu ulfatun, membuat harmonis, lil ikhwani, untuk persaudaraan. Dalam persaudaraan kita, bikin harmonis. Qala, bersabda an-nabiyyu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu, adapun shadaqah itu hadiyatun, hadiah. So, shadaqah itu hadiah. Tahadu, maka saling memberi hadiahlah kalian. Tahabu, maka kalian akan saling suka. Saling suka dalam artian persaudaraan, bukan suka pacaran, nak. Susah belum? Mana? Itu kan mau ikat apa? Itu ada yang ngomong. Lihat punya versi. Ya. Jadi kalau misalnya kita saling memberi hadiah, itu juga bisa mempererat ukhuwah, mempererat persaudaraan ya. Makanya Nabi bilang saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai. Maksudnya dalam artian persaudaraan. Ya sama kayak kalian lebaran deh, ya kan? Lebaran kan kau tahu yang kalian incer kan yang pasti yang ngasih duit. Kalau rumahnya nggak ngasih duit pasti tarik. Ya kan? Waduh, lumayan tuh goceng tuh begitu ya kan? Gitu. Nah itu bukti ya bahwa ya sodako itu bisa membuat kita senang sama orang.
Ya. Kenapa senang? Ya karena manusia itu nggak bisa lepas dari materialis, ya. Bentuk sesuatu, ya, entah itu duit, makanan dan sebagainya. Makanya ketika seseorang itu memberikan kepada orang lain, ya itu bisa menjadi bentuk, ya, persaudaraan. Ya, sampai-sampai tadi itu Ustaz bilang, ya kan, kayak ibadah haji itu disanksinya lewat ngeluarin duit. Ya tadi kayak perempuan gak bisa puasa, disanksi lewat fidyah, ngeluarin duit, ngeluarin makanan, ngeluarin beras. Orang yang tua yang udah pikun, ya konsekuensinya juga ngeluarin duit, ngeluarin beras, ngeluarin makanan. Orang yang zakat, fitrah maupun zakat mal, ngeluarin sesuatu juga. Bahkan kan misalnya kalau kalian nikah, yang laki-laki mahar, ya kan, ngasih mas kawin, itu juga ngeluarin sesuatu. Jadi setiap ibadah itu aja konsekuensinya mengeluarkan sesuatu yang ada dalam diri kita, entah itu makanan, ya, entah itu uang, harta dan sebagainya. Wasadi sudah ada pun yang keenam, innaha sesungguhnya dia, sesungguhnya sodako itu rikotun melembutkan atau bisa membuat lembut fil qulubi dalam kolbu kita. Terserah kolbu mau diartikan hati boleh, aslinya jantung. Qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaihinya coret berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai di atas tuh. Man ada pun siapa orang wajada yang mendapati fi qalbihi dalam hatinya atau dalam kolbunya qasawatan akan rasa kerasnya hati. Kalau kalian merasa hati kalian keras bukan berarti beku, ya, terjantungan dong, enggak. Maksudnya keras itu enggak empati sama orang, ya. Maka falyansyur, sebarkanlah, maksudnya biasain as-shadaqata akan sedekah. Ya udah tebarin sedekah. Jadi kadang-kadang itu orang tuh saking keras hatinya karena dia itu pelit sama orang. Dia duitnya yang dicari dikepelin, ya, ditahan-tahan dan gitu. Sama orang lain pelit. Ya, itu yang bikin hati keras. Jadi hati keras itu tadi, ya, bukan artinya keras kayak batu, bukan. Maksudnya nggak gampang simpati, nggak gampang empati. Ya, kalian kalau mau ngetes hati kalian keras apa enggak, bisa gitu, ya. Ya lihat aja deh. Misalnya ada orang emak-emak nih di jalanan mau nyebrang, nenek-nenek bertua, ya kan, tuh jalannya lama banget, ya kan. Nah, mau nyebrang nih, namanya nenek-nenek nyebrang tuh susah. Nah, ntar kalian tes tuh, kalau kita kasihan sama dia, oh kasihan tuh nenek-nenek, berarti kita punya empati, berarti hati kita nggak keras, berarti hati kita bagus, lunak, bagus, lembut, ya. Tapi kalau hati kita ngomongnya lain, boro-boro empati, boro-boro nolongin tuh nenek-nenek, malah dalam hati biasa nenek-nenek lama banget, lemot banget jalannya, malah ngatain dalam hati kita. Oh berarti tuh hatinya keras banget, batu berarti gitu. Nah itu gampang ya gitu. Ya kalau ada anak kecil lari depan kita tiba-tiba jatuh, nah itu gimana itu kita? Wah itu ketawa berarti parah itu, artinya keras banget itu. Lah orang jatuh ketawain, makanya dia udah larian gitu kan. Berarti hatinya keras. Kalau yang lembut enggak, hati-hati jalannya, larinya hati-hati. Apalagi kalau ada sendiri, kayak Ija, Nabila ada sendiri kan, harusnya ditolongin, hati-hati dong deh, gitu. Bukan dasar anak kecil, bocil kan lihat mulu, ya. Wah itu parah itu. Itu hatinya bukan keras lagi itu, bukan jadi batu lagi. Tahu jadi apaan itu? Nah, jadi kalau kita ngerasa tuh hati keras, ya, cara melunakkannya adalah dengan, ya, sedekah. Ya baik orang yang
sedekah itu sendiri yang hatinya keras, atau orang yang kita sedekahin yang hatinya keras. Ini orang yang jadi musuh kita kayak tadi tuh, sebel kalau kita batu, pokoknya kita ngapain aja dianggap jelek. Kan ada tuh orang kayak gitu kan, kita begini dianggap jelek, oh jelek. Padahal kita udah berusaha bagus, tapi ya dasar otaknya mandang kita jelek, udah batu, udah keras. Nah itu juga bisa kita sodakoin, kita kasih duit, kita kasih makanan, supaya apa? Supaya luntur, supaya kebekuannya itu melunak. Itu jadi bisa dua sisi ya. Sodakoh itu bisa melunakkan hatinya orang yang keras sendiri, bisa juga melunakkan hatinya orang yang dikasih. Wasabiu, dan ada pun yang ketujuh, inna sesungguhnya dia, ya sodakoh itu tazidu bisa menambah fil umuri dalam umur. Sedekah itu bisa menambahkan umur. Qala bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu, adapun sedekah itu tarudul balai, bisa menolak bala atau mencegah bala, bencana, dan juga watazidu, dan menambahkan fil umuri dalam umur, dalam usia. Sedekah itu bukan cuma menolak bala, tapi juga bisa menambah umur. Nambah umur berarti takdirnya berubah dong? Enggak ya. Ini maknanya bisa dua. Satu, bisa bermakna secara keberkahan umur, bisa juga maknanya yaitu panjangnya umur, berarti nama kita selalu disebut-sebut ya. Kalau panjang umur ini bukan berarti ntar berubah. Jadi kalau Allah nakdirin kita umurnya 60 tahun, ya tetap matinya 60 tahun. Bukan berarti gara-gara kita sedekah terus jadi 65, matinya sedekah lagi jadi 70 tahun, sedekah lagi panjangin lagi jadi 100, sedekah lagi jadi 200 tahun. Wah, kalau gitu. Maksudnya sedekah itu memperpanjang umur, yaitu adalah keberkahannya, kualitasnya. Jadi umurnya tetap 60 tahun, tapi kualitasnya tinggi ya. Sholatnya gampang, ngajinya gampang, sedekahnya gampang, baca Qurannya gampang, gara-gara sedekah yang dia lakukan. Atau juga maknanya bisa yang kedua ya, maknanya memperpanjang umur, artinya nama dia selalu dikenang. Orangnya udah meninggal, tapi karena dia baik, namanya selalu dikenang. Kelak nih, misalnya ya 5 tahun lagi deh, misalnya sampai Pak Ustadz mati nih, Pak Ustadz meninggal 5 tahun lagi nih. Terus kemudian kalian kan dewasa nih, 5 tahun lagi berarti Manda udah umur 22, Nabila berarti bisa mulai menyusul, Kaifa udah mulai menyusul ya. Terus kemudian nikah, punya anak ya kan. Terus kemudian suatu saat kalian pasti bakal ngomong, dulu aku tuh, dulu ibu tuh, dulu mama tuh ngajinya sama Pak Ustadz Jelani, tuh bapaknya yang parkir. Pak Ustadznya udah meninggal, tapi namanya masih disebut. Nah itu namanya panjang umur. Iya gak? Ya kelak nanti kalian kalau Pak Ustadz meninggal nih, kalau Pak Ustadz misalnya 10 tahun 20 tahun ini meninggal, terus kalian terkena musibah nih, misalnya itu, oh iya dulu Pak Ustadz pernah ngomong kayak begini, kan keinget lagi kan. Nah Pak Ustadznya udah meninggal, secara jasad udah meninggal, tapi umur Pak Ustadz panjang karena masih disebut sama kalian. Ya ntar kalian juga gede 20 tahun 30 tahun kemudian, ya kan Manda punya anak 4, Nabila punya anak 4, misalnya gitu kan, Kaifah 8, misalnya gitu. Dan kan yang laki juga pada punya anak nih, ya kan, Adit punya anak 7, ya kan, Iat 4, ya kan, kita sama sama Nabila itu. Bang Ating ya kan punya anak semua, Marsha, Faiz, 20 tahun lagi, bayangin 20 tahun lagi. Yang kalian misalnya umur 10 berarti 20 tahun lagi umur 30, baru punya anak. Itu kalian bakal bercerita ntar. Anak kalian dulu umur kecil 5 tahun 6 tahun ya, umur seneng gitu ya. Mereka bakal ngomong, "Mah, mama dulu ngaji di mana, Mah? Mama dulu ngajinya di Pak Ustadz. Ustadz mah itu Pak Ustadz Jelani." Gitu. Nah, anak kalian tuh bakal ngomong, "Oh, ternyata mama kamu sama sama aku." Gitu. Disebut lagi tuh nama Pak Ustadz.
Terus anaknya Manda misalnya ketemu sama anaknya Adil. Emang bapak kamu tuh ngajinya di mana? Bapak aku ini di depan jalan. Oh, berarti sama bapak aku dong. Iya enggak? Ntar bayangin 30 tahun lagi. Bayangin kayak gitu. Berarti kalau satu udah meninggal, namanya masih ada. Nah, itu yang disebut dengan panjang umur. Tapi kalau kalian nih, maaf bukan yang jelek, kalian nih meninggal, siapa yang ngikutin? Siapa yang? Nggak ada yang ngikutin, coba deh. Nggak ada, bahkan ada yang ngomong bilang gitu. Nggak ada yang ngikutin, misalnya, seandainya gitu ya, seandainya siapa yang misalnya? Masalah. Misalnya meninggal, siapa yang ngikutin? Nggak ada kan? Ya itu berarti habis gitu aja. Jenderal Sudirman itu meninggal tahun berapa? Sampai sekarang namanya masih disebutin. Ya enggak? Karena dia orang baik. Bahkan dijadiin nama jalan, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Panglima Sudirman. Bahkan orang-orang yang zaman dulu itu suka dijadiin nama gang. Gang Haji Ali misalnya gitu. Ya kan? Jadi yang dulu punya tuh rumah itu namanya Haji Ali, saking baiknya dia ditulis Gang Haji Ali. Itu orang itu kalau punya umur bagus, ya barokah, dimanfaatin, itu bakal diceritain. Minimal ya setidaknya kalian diceritain sama anak sama cucu sendiri. Mah, dulu nenek ngajinya di mana? Oh, bisa gitu. Yang laki-laki, Pah atau Mah, dulu kakek ngajinya di mana? Lah kan sama tuh. Wah dulu nenek ngajinya Komposer Jelani, yang juga dulu kakek ngajinya di Komposer Jelani. Komposer masih hidup, keren banget ya kan. Kalian yang dimati, Komposer masih hidup. Dan jago berarti 200 tahun itu. Nah, jadi kenangan itu terus disebutin. Nah kalau kalian ini bagus juga, nah sama anak nih misalnya gitu ya, nanti sama anak kalian diceritain, oh dulu nenek Nabila, oh gitu ya. Nabila yang cerita anak ini, dulu nenek Nakma orangnya baik, soleh, baca Qurannya rajin, ngajinya rajin gitu. Terus juga Manda kayak gitu. Kalau di kamu apa manggilnya? Nini Manda, oh itu juga, itu yang ceritain anaknya. Nini Kaifa, nenek Kaifa, dulu tuh nenek Kaifa tuh, nenek kamu tuh, baik banget sama ibu mah dikasih duit mulu, gak pernah diomelin, baik gitu. Ya karena kita bersikapnya baik. Ya adik lihat juga gitu sama antara anaknya ngomong kayak gitu. Dulu kakek Iat, itu baik banget, kakek Adik baik banget. Kenapa? Karena memang ya kagak ada masalah dalam kehidupan. Tapi kalau kitanya jahat, kitanya pelit, kitanya galak, ya, maka anak kita juga akan meninggalkan kesan yang jelek buat kita. Nanti cucu kita tanya nih, ya, cucunya Nabila tanya sama mamanya, anaknya Nabila berarti kan, ya, cucu saya Nabila punya anak namanya Tuginem. Nah, Nabila punya anak namanya Tuginem, ya kan. Nah, terus anaknya cucunya nanya nih sama Tuginem, ya kan, mah, oh mama ya kan, mama itu nenek Nabila seperti apa sih? Karena Nabila pelit misalnya ya, Nabila galak dan Nabila gak baik sama anaknya sendiri, maka dia si Tuginem tadi bakal menjelekin emaknya sendiri. Wah, nenek Nabila itu apaan? Orangnya begini begitu, pokoknya dijelekin. Kenapa? Karena tadi kesan yang didapetin sama anak jelek. Gitu. Ya sama kayak yang laki begitu, misalnya Ia punya anak ya kan, anaknya namanya Tukijo. Tukijo, ya kan? Tukijo, Tuginem ya kan, sama tuh. Nah, Tukijo punya anak, ya punya cucu berarti. Nah, cucunya nanya sama Tukijo, gimana tuh pakai Iat? Kalau Iatnya bagus, maka si Tukijo mau ngomong, pakai Iat mah bagus, baik. Gitu. Tapi kalau si Tukijonya menganggap kakek Iatnya jelek, maka dia akan ngomong, oh kakek Iat mah pelit, orangnya pelit. Jadi korek, medit, kasihan. Apaan lo pernah dikasih dulu bapak nih kamu nih? Karena kesan yang ditinggalkan jelek. Nah itu yang disebut dengan umur itu bisa bertambah. Bukan berarti umurnya melar dari 60 ke 70, bukan. Ya. Tapi umur bertambah di situ maksudnya adalah dari segi keberkahan. Atau bisa jadi tadi kita udah meninggal, tapi nama kita masih disebut. Orang yang bangun musola, jadi kayak Baitur Ridwan tuh, punya Opa Ridwan. Opanya sudah meninggal, tapi namanya masih disebut. Rumah siapa? Itu rumahnya Opa Ridwan.
Saya kalau balik gitu, uyutnya Adit tuh. Ntar Adit meninggal, punya anaknya mau kayak gitu. Oh ini dulu yang bangun musola yang wakaf itu kakek nenek saya dulu begitu. Kenapa namanya masih tersebut? Ya, masih disebutin sama orang, masih diagungin sama orang, karena meninggalkan kesan yang baik. Tapi kalau meninggalkan kesan yang jelek, pelit, kan, wah udah dijelekin sama orang. Disebutin nama itu, oh, jangan sebut nama itu, jangan sebut. Aku tak ingin mendengar namanya lagi. Wallahu a'lam. PR. Satu. Ini nomor satu pertanyaannya terkait yang kemarin ya. Ada berapa permohonan Nabi kepada Allah untuk pahalanya orang yang bersedekah? Ganjaran apa yang paling kecil dan ganjaran apa yang terbesar? 2. Seperti apakah pahalanya orang yang bersedekah dengan makanan, seperti kurma, beras, gandum dan makanan lainnya, tanda tanya. 3. Setidaknya sedekah itu punya 7 manfaat. Tuliskan, tanda seru. Wallahu a'lam.